Pemirsa, pemerintah secara resmi menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu Cipta Kerja dinilai masih memuat sejumlah pasal bermasalah yang merugikan buruh, diantaranya terkait outsourcing, upah minimum, hingga persoalan PHK dan pesangon. Berikut liputan Tim Delik. Keputusan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Pasalnya, pemerintah dinilai secara sepihak membentuk Perpu Cipta Kerja yang seolah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Perpu Cipta Kerja sendiri disahkan pemerintah pada akhir 2022, di mana negara dinilai perlu menerbitkan Perpu untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi. Namun, pembentukan Perpu karena adanya situasi darurat dinilai tidak tepat. Sebab tidak ada kondisi kegentingan saat ini yang mengharuskan dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja. Menurut saya kurang tepat ya kalau kita sebut sebagai kedaruratan ekonomi ya. Darurat ekonomi itu kan menunjukkan dalam situasi ekonomi kita yang memburuk dan waktunya cepat begitu ya. Memburuk itu ditandai oleh pertumbuhan ekonomi kita yang negatif dalam 2 kuartal berturut-turut begitu. Ataupun tadi katakanlah inflasi yang sangat tinggi sekali ya, dan masyarakat sangat dirasakan sangat sulit sekali begitu ya. Saya kira kalau dari sisi itu belum tepat kita disebut sebagai kondisi darurat ekonomi ya. Nah, karena apa, kalau kita lihat di sampai tahun ini kan pertumbuhan ekonomi 2022 ya diperkirakan 5,1 5,2. Menurut saya itu relatif normal dan cukup baik saya gitu. Nah, sementara di 2023 memang agak sedikit melambat tapi nggak darurat. Kalau perkiraan banyak lembaga 4,8, 4,9, jadi turunnya sedikit. Keputusan pemerintah menerbitkan Perpu sendiri berawal dari putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, MK menilai metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan undang-undang baru atau melakukan revisi. Selain itu, pada proses pembentukannya, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak memegang asas keterbukaan pada publik. Karena itu MK meminta pemerintah segera memperbaikinya dalam waktu 2 tahun. Namun daripada memanfaatkan waktu 2 tahun untuk melakukan revisi, pemerintah justru memilih menerbitkan Perpu. Ini menjadi pertanyaan menarik, apakah kemudian putusan MK tadi telah menciptakan situasi yang darurat? Ya, ternyata kan sebetulnya tidak. Disitulah sebetulnya permasalahan utamanya gitu loh. Mengapa MK yang sudah secara terang benderang memberikan jalan keluar atas masalah Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu kurun waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan, tetapi justru pemerintah mengambil jalur mengeluarkan Perpu. Apakah ini dikhawatirkan kalau menggunakan undang-undang akan memakan waktu yang lama, atau mungkin memang perlu sebuah langkah cepat gitu. Tetapi kalau menilik dari putusan MK tadi itu dan kemudian mengambil jalur melalui dikeluarkannya Perpu, saya kira adalah sebuah tindakan, sebuah langkah yang tidak sepenuhnya memperhatikan putusan MK. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sebelum diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK banyak menuai penolakan terkait poin-poin yang dianggap merugikan buruh. Namun keputusan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Perpu Cipta Kerja faktanya tidak juga menghentikan langkah penolakan oleh buruh. Gerakan buruh saat ini atau kelompok masyarakat buruh seperti itu, kenapa teriak? Karena memang dia
tidak dilibatkan kembali dalam partisipasi publiknya, seperti itu, dalam perumusan atau pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, seperti itu. Dan ini terjadi. Mereka memberikan catatan, mungkin mereka juga sudah membaca muatan materi yang sudah diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja, dan itu masih ada seperti itu. Jadi kondisi yang akan atau masalah yang akan mereka hadapi itu relatif sama seperti itu. Adapun poin-poin bermasalah yang ditolak karena dinilai merugikan buruh, antara lain aturan waktu kerja, masa kontrak kerja, penetapan upah minimum, aturan PHK, dan pesangon. Perwakilan Serikat Buruh menilai bahwa sejatinya Perpu Cipta Kerja tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Sebab banyak aturan yang dinilai tetap merugikan bagi buruh. Ini negara macam apa? Sudahlah outsourcing bebas, negara ikut sebagai agennya, kontrak berulang-ulang, pesangon kecil, upah murah. Katanya negara Pancasila. Kok begini perlakuan negara kepada buruhnya melalui Perpu? Salah satu aturan yang mendapat sorotan yakni formula penetapan upah minimum, di mana dalam Perpu Cipta Kerja pemerintah berpeluang mengubah penetapan upah minimum dalam keadaan tertentu, di mana upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Ini artinya penghitungan upah minimum dapat berubah setiap saat tergantung pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Tentang persoalan upah minimum misal, di situ dikatakan gubernur dapat menentukan UMK, upah minimum kabupaten kota. Padahal UMK itu dari 20-30 tahun yang lalu sudah ada. Kata-kata dapat kan berarti gubernur bisa saja tidak memutuskan nilai UMK. Itu kan merugikan buruh. Hal lain juga formula kenaikan upah minimumnya. Di situ dikatakan dalam Perpu, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu itu tidak dikenal di seluruh dunia dalam menghitung kenaikan upah minimum. Kalau pakai indeks tertentu, itu akan kembali pada upah murah. Itu cara untuk memiskinkan buruh. Negara telah lalai, membiarkan kepentingan pemodal mendominasi tentang kenaikan upah. Pertumbuhan investasi menjadi salah satu alasan kuat pemerintah segera menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Diharapkan dengan tumbuhnya investasi maka dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Niat baiknya adalah agar lapangan pekerjaan bisa tercipta, sehingga lapangan pekerjaan kita yang sekarang ini sempit ya bisa diperluas. Kawan-kawan yang belum bekerja bisa bekerja karena investor bisa masuk. Namun hal ini dinilai tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan buruh. Bahkan Partai Buruh melihat sistem kerja yang diterapkan justru semakin menekan buruh. Di mana letak keadilan pemerintah menentukan pesangon dikurangkan? Di mana keadilannya gitu? Ya, di mana letak dianggap Perpu ini bagus? Di mana? Ya jelas-jelas merugikan semua kok. Ya jam kerja kita diperpanjang, outsourcing diperpanjang, semena-mena. Yang sekarang aja outsourcing yang ada yang sekarang ini, ya yang ditentukan 5 jenis, ini masih dilanggar. Pemerintah menyatakan ya Perpu ini adalah untuk investasi, ya, membuka lapangan pekerjaan, ya yang dimana sekarang ini Indonesia membutuhkan investasi kan yang besar, ya oke, ya kita nggak menolak, tapi ya segala hak-hak rakyat ini ya jangan ditindas terus, maka kami menolak, ya harusnya investasi ditinggikan, kami disejahterakan. Sayangnya saat tim Delik bermaksud mengkonfirmasi terkait pasal-pasal dalam Perpu Cipta Kerja yang marak menuai penolakan dari buruh, pihak Sekjen Kemnaker beberapa kali membatalkan jadwal wawancara. Peningkatan lapangan kerja melalui pertumbuhan investasi mutlak diperlukan. Namun solusi bagi nasib buruh tentu bukan sebatas investasi. Jangan sampai kepentingan investasi justru mereduksi nasib buruh. Sebab buruh bukan sekedar tenaga yang diberdayakan untuk mencapai tujuan ekonomi, melainkan merupakan bagian penting dari investasi itu sendiri.